wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, al-malikil hakil mubin, allazi habana bi imani wa yakin, wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Hadratal muhtaromin, al-fudola, al-kiram, wabil khusus Rais Masjid Jami Al-Manan, Suma Hadratal Karim, Takmir Masjid Jami Al-Manan, Ayuhal Mukarramun, Sahibal Fudola, Allazi yakhduruna fi hazal Masjid Jami Al-Manan, Hafidhakumullah wa ri'akum. Allahumma rzuqna fahman nabiyina wa khifdal mursalina wa ilhamal malaikati muqarrabina birahmatika ya arhamar rahimin. Ayyuhal ikhwan, saya sebenarnya hari Rabu ini. Jadi sementara ditukar Sabtu ya. Tapi minggu depan nggak bisa Kang Punten. Minggu depan tetiasa. Aya ulman ke Jogja. Ada undangan ke Jogja. Minggu depan aja. Jadi sebagai muqaddimah hari ini ada 2 hadis dulu saya bacakan. Pertama, waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam li antakh 2, sungguh ketika kamu itu pergi ya, takhdua itu akar kata dari goda yakdu godwan ya. Jadi artinya ini menggambarkan pekerjaan pagi hari. Jadi waktunya itu sebelum awal pagi ya, sudah berangkat, sudah pergi, goda yakdu godwan ya. Jadi kayak tadi tuh sebelum subuh jamaah sudah berangkat ke sini misalnya. Tuh ya. Jadi kata godwan ini atau takhdua ini beda dengan kata subuh. Kalau subuh itu menerangkan keterangan waktunya atau sobah ya. Jadi subuh itu lebih identik ke fajar gitu, ya. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam aidon, jadi orang-orang yang sudah berangkat di sebelum pagi ya, sebelum terbit fajar itu sudah berangkat, sudah pergi, tujuannya fata'alama ayatan min kitabi illahi ya. Kemudian tujuannya mempelajari 1 ayat aja dari kitab Allah, dari Al-Qur'an. Khairu min ibadati sanatin, lebih baik daripada fadilahnya daripada orang ibadah 1 tahun gitu, ya. Jadi kalau bisa, kalau ada pengawasan gini, pengajian gini, datangnya sebelum subuh, berjamaah dulu subuh sini lanjut ya, maka hasil kita itu lebih baik daripada ibadah 1 tahun gitu, ya. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam aidon ta'allamu wa alimu. Nah, ini Rasulullah menyampaikan supaya kita itu belajar ya dan mengajar gitu. Jadi ketika kita datang ke majelis itu mohon benar-benar diperhatikan apa yang disampaikan, kemudian diajarkan. Jadi jangan hanya sekedar kita dengar terus pulang lupa, tapi ini sunnahnya Rasulullah menyampaikan supaya wa'alimu, supaya kita mengajarkan. Jadi pulang dari sini sampaikan ke anak, ke istri, gitu. Apa yang kita dapat di majelis ajarkan, gitu, ya. Wa qala aidan wa tawadau li muallimikum. Kemudian tawadoa itu artinya tawadu ya. Artinya apa? Rendah dirilah terhadap guru kamu.
Walayalau li mu'alimikum. Nah, ini walayalau ini asal kata dari layana, ya, artinya lembut. Lembut atau bisa berbuat baik, ya. Lembutlah atau berbuat baik sikap kita terhadap guru-guru kita gitu. Artinya jangan sentak sengor gitu, ya. Di hadapan guru harus berbuat baik, ya. Berbuat baik itu tidak harus ngasih uang. Tekanannya di sini adalah akhlak. Ada adab antara murid terhadap guru gitu. Nah, kemudian jamaah sekalian, subuh sekarang poin kajiannya saya akan ngupas masalah Al-Quran. Jadi di zaman Abbasiyah, ya, Khalifah Abbasiyah itu ulama-ulama yang mengatakan Quran ini adalah kalamullah itu dihukum karena mereka menganggap Quran ini adalah makhluk, artinya hanya sekedar benda buku. Itu di zaman Bani Abbasiyah, ya. Nah, sekarang dari sejarah itu saya mengupas sesungguhnya seperti apa Al-Quran itu. Alhamdulillah. Bagaimana pemahaman kita terhadap Al-Quran? Apakah itu makhluk atau kalamullah? Faktanya, pertama, Allah sendiri langsung yang menjaga Al-Quran. Nah, artinya ketika Allah yang menjaga, berarti hal yang dijagaku Allah adalah milik Allah. Seperti benda yang sangat berharga bagi kita pasti kita jaga. Ya. Nah, ini Allah ikut langsung menjaga Al-Quran. Dalam surat Al-Hijr ayat 9, wa qalallahu ta'ala inna nahnu nazzalna zikra. Sungguh kami yang menurunkan az-zikra. Wa inna lahu lahafidun. Jadi sungguh kami juga yang akan benar-benar menjaganya. Pertama jamaah, Al-Quran ini, ayat ini menggunakan lafaz inna nahnu, ya. Maknanya nahnu di sini kalau inanya kita tahu semua taukid, ya, artinya sungguh. Kalau nahnu itu domir munfasil, ya. Domir munfasil itu maknanya kata ganti, ya. Cuma di sini nahnu yang bermakna jamak gitu, ya. Seperti hum, huna, antum, antuna. Nah, di sini nahnu yang dipakai ke Allah, ya. Maka artinya apa jemaah? Allah ingin menjelaskan bahwa yang menjaga Al-Quran itu bukan hanya Allah, tapi kami. Gitu. Kami itu kita semua. Artinya orang-orang yang menghafal Quran, orang-orang yang mentadabur Quran, ya, orang-orang yang mendakwahkan Quran itu termasuk orang-orang yang ikut menjaga bersama Allah, yang sudah ikut menjaga Al-Quran. Gitu. Nah, kemudian jamaah sekalian, yang kedua, Allah di sini tidak menggunakan Quran, kata Quran, ya. Wa inna nahnu lahafidun, ya. Az-zikra yang digunakan ke Allah, ya. Zikra ini jamaah kalau dalam lughah, ya, bahasa Arab, ya, kata zikra ini kan menggambarkan bentuk isim. Jadi yang menjelaskan tidak hanya benda tapi juga sifat, tempat gitu, ya. Maka di sini Allah ingin menjelaskan bahwa Allah gunakan az-zikra. Sekarang kita kupas dulu makna apa itu Qur'annya, ya. Kata Al-Qur'annya. Nah, jadi kata Al-Qur'an itu jamaah sekalian bermakna dari 3 huruf, ya, qaf, ra, dan hamzah. Gitu.
Jadi ketika 3 huruf itu disusun, dia akan menjadi banyak makna. Maka ketika awal kita ngaji di pesantren itu mengenai bahasa Arab, mengenai Nahwu Shorof, kitab Jurumiyah, kitab pertamanya itu Al-Kalamu Walabdu Al-Murakabu Al-Mufidu Bilwati. Jadi dijelaskan bahwa bahasa Arab itu adalah susunan ya dari kata-kata yang memberi pemahaman gitu, berdasarkan aturan tata bahasa Arab gitu ya. Jadi kalau bahasa Indonesia ginilah, ucapan itu kalimat lisan yang terdiri dari susunan kata yang terstruktur gitu ya dan bermakna. Nah, jadi jamaah sekalian, kata Al-Qur'an yang terdiri dari huruf qaf, ra dan hamzah ini bisa jadi beberapa lafaz. Pertama, qara'a. Qara'a itu artinya membaca. Kemudian ini bentuk fi'il madinya, kemudian Qur'anan. Ya, jadi dari 3 huruf beberapa kata. Qur'anan, Qur'anan itu artinya membaca, ya. Bacaan, artinya ini bendanya. Kalau ada orang mengatakan Qur'anan, artinya bendanya, gitu. Bukunya, buku Al-Qur'an, ya. Gitu. Kemudian qiraatan, qiraatan itu atau qiraah itu artinya membaca, ya. Pembacaan atau pengajian. Nah, sekarang yang kita harus pahami apa makna pengajian. Ngaji itu sungguhnya apa maknanya gitu, ya. Kadang-kadang kita kan ayo orang ngaji, ayo kita ngaji, tapi ngaji itu apa sungguhnya gitu, ya. Ngaji itu bukan dari bahasa Arab. Itu dari bahasa kita itu, ya. Sesungguhnya orang-orang tua dulu, ulama-ulama Nusantara menggunakan kata ngaji itu mendalami pemahaman apa yang dikaji. Makanya disebut ngaji. Apa artinya ngaji? Kepanjangannya ngasah jiwa. Artinya ketika orang ngaji bukan sekedar membaca, tapi harus dimasukkan maknanya ke dalam jiwa. Bukan hanya di otak dihafal. Karena orang menghafal belum tentu mengamalkan. Apakah kita menghafalkan rumus matematika kita amalkan? Belum tentu. Tapi kalau ngaji, ilmu dimasukkan ke dalam jiwa, insya Allah harusnya bisa mengamalkan. Maka maknanya bukan belajar kalau kita kumpul membedah Quran itu. Ngaji orang tua dulu ya menyampaikan gitu. Jadi ngasah jiwa itu qiraatan. Kemudian yaqra'u itu menceritakan. Maka di Al-Quran banyak kisah-kisah tentang Nabi, tentang orang soleh, banyak cerita di dalam Al-Quran. Ya. Kemudian ada makru'un. Makru'un ini artinya yang bisa dibaca terang. Jadi kalau kita baca Quran itu harusnya bisa membuat terang pikiran kita, bisa membuat terang jiwa kita. Maka ke orang tua dulu bilang ngaji, ya, supaya menerangkan diri kita, menerangkan indera kita. Kemudian yang Quran, ya, Quran ini artinya suci, jemaah. Maka apa? Ya, dengan makna Quran ini benda Al-Quran itu terbawa menjadi sifatnya yang suci. Maka buku Al-Quran itu menjadi suci karena isinya suci. Kalimat Allah. Jadi orang yang membaca dan orang yang menyentuhnya juga harus dalam keadaan suci. Gitu ya mah. Ya, jadi nggak bisa sembarangan Al-Quran. Nggak bisa dianggap sebagai buku biasa. Ya. Karena ada makna kaitannya dengan uru'in. Artinya suci. Ya. Nah kemudian jamaah sekalian. Kenapa Al-Quran menggunakan dalam surat Al-Hijr ayat 9 ini langsung menyebutkan fungsinya. Az-Zikra ini maknanya fungsinya, bukan bendanya. Ya. Dijelaskan ke Allah, Az-Zikra itu sebagai fungsi dari lahu lahafidun. Ya. Lahu lahafidun, dari kalimat Allah benar-benar menjaga atau memelihara Al-Quran. Apa yang dijaga, apa yang dipelihara ke Allah, yaitu fungsinya.
Kenapa? Karena bendanya ini ada kafir di kita, ada musuh Quran di kita, ada yang membakar Quran. Kenapa Allah nggak jaga? Memang Allah nggak jaga. Karena buku itu kan kaitannya dengan percetakan, dengan ciptaan manusia. Tugasnya siapa yang menjaga? Kita. Ya, kita manusia makhluk, karena buku ini adalah buatan makhluk. Makanya Allah gunakan kata nahnu, kami, kita semua. Yang menjaga, harusnya kita ikut menjaga bendanya, ikut menjaga fungsinya. Tapi kalau yang tanggung jawab Allah langsung adalah fungsinya. Makanya Allah katakan az-zikra. Ya, bukan Al-Quran gitu. Akar kata dari zakaro yazguru zikron, peringatan. Jadi yang Allah jaga Al-Quran itu adalah peringatannya. Isi dari peringatan Al-Quran gitu ya. Karena Al-Quran itu isinya, kandungannya adalah sebagai pengingat untuk manusia. Nah, jadi selama kita selalu diingat, selalu kita mengingat Al-Quran, nah itulah kita terjaga oleh Al-Quran. Artinya kita sudah dekat dengan Allah ya. Maka di dalam kitab Wahbah Az-Zuhaili ini dijelaskan kenapa Quran menggunakan kata az-zikra. Pertama, kalamullahi al-mu'jizu al-munazzalu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ya. Jadi firman Allah itu adalah mukjizat yang diturunkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu pertama. Fungsi dari Al-Qur'an, mukjizat ya. Bilafzi al-arabi gitu. Mukjizat yang diturunkan dalam lafaz bahasa Arab. Al-maktubu bil musahifi gitu. Yang diturunkan dalam bentuk mushaf. Jadi tidak sekaligus buku jemaah. Quran diturunkan dalam bentuk mushaf atau lembaran-lembaran ya. Al-muta'abbadu bi tilawatihi, yang dibacakan, yang membacanya ya. Tilawah ini kan membaca. Yang membacanya itu bi al-muta'abbadu, artinya bernilai ibadah. Jadi kita membaca Al-Quran jemaah, walaupun nggak ngerti artinya, itu tetap nilainya adalah ibadah gitu ya. Tapi harus ada guru, harus belajar ya, bisa salah makhraj, tahsin gitu. Kalau dalam keadaan belajar nggak apa-apa salah gitu. Tapi kalau selalu salah, nah itu lebih baik selalu belajar daripada selalu salah gitu ya. Al-manqulu bitawaturi ya. Kemudian Al-Quran itu diriwayatkan secara mutawatir. Artinya mutawatir itu terus menerus ya. Dari mulai zaman Rasulullah sampai sekarang itu Al-Quran terus diajarkan gitu ya. Secara mutawatir gitu. Diriwayatkan, diajarkan ya. Al-mabdu'u bisuratil Fatihah. Jadi Quran itu diawali dengan surat Fatihah, al-makhtumu bisuratin nasi gitu, dan kemudian ditutup dengan surat An-Nas. Nah, itu Al-Quran ya. Ada Al-Quran yang versinya Sayyidina Ali, tapi sekarang sudah nggak ada ya. Kalau di museum ada. Itu versi Sayyidina Ali itu dimulainya bukan dari Fatihah, dari Iqra gitu. Ya, kalau mengikuti urutan turunnya Al-Quran dari Iqra. Nah, ini Utsman ya, Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu. Kemudian diperbaiki selanjutnya oleh para sahabat dan tabi'ut tabi'in dan selanjutnya ya. Jadi jemaah sekalian, maka Al-Quran bukan sekedar benda seperti buku. Tadi dijelaskan sebagai mukjizat ya. Dulu pernah ada yang mencoba membuat ayat-ayat Al-Quran. Maka Allah tantang, siapa yang mau bikin ayat Quran silahkan kumpulin manusia dan jin. Bikin satu ayat aja. Sampai sekarang gak ada yang sanggup ya. Dulu pernah ada Musailamah Al-Kazab, nabi palsu, itu bikin ayat Al-Quran. Saya ambil contoh satu, dia bikin surat Al-Fil ya. Dia bikin surat Al-Fil itu Al-Filu ma'al-Fil ya. Gajah, apakah itu gajah? Kalimatnya nih ya.
Wa ma adraka mal fil, kata. Ya. Tahukah kamu apa itu gajah? Al-filu lahu zanabun wasilun. Gajah itu punya ekor yang kecil. Terus wa khurtumun tawil, dan belalainya panjang. Nah, eta. Ini ada orang yang coba-coba bikin surat Al-Fil gitu, ya. Jadi dia bukan dapat wahyu di dalam gua kayak Rasulullah, tapi ini dapat ilhamnya di kebun binatang. Sambil ningalikeun gajah ditulis. Jadi dia hanya menceritakan bentuk, ya. Tidak ada makna sama sekali. Gitu jemaah, ya. Jadi nggak mungkinlah kita bisa membuat satu ayat pun di dalam Al-Quran, ya. Kemudian jemaah, sekarang apa faktanya bahwa Quran itu kalamullah? Pertama, kita faham bahwa Al-Quran itu dihafal oleh banyak manusia. Satu-satunya kitab suci yang 6666 itu dihafal oleh manusia hanya Al-Quran. Coba kitab suci yang lain ada nggak yang hafal? Padahal pakai bahasa sendiri. Udah bingung nggak tuh? Ngapalin pakai bahasa sendiri, di luar negeri sama nggak? Nggak bisa gitu, ya. Maka hanya Al-Quran gitu, jemaah. Kenapa? Karena Allah ikut menjaga. Maka Allah akan menjaga orang-orang yang ikut menjaga Al-Quran. Gitu. Di antaranya para penghafal Al-Quran, ya. Yang kedua, jemaah, tidak ada di dalam Al-Quran itu perkataan makhluk sekalipun setingkat nabi dan rasul. Tidak ada. Ya. Maka perkataan nabinya dan rasulnya dipisah dalam berupa hadis. Ya. Jadi ini benar-benar uruin tadi, kesucian Al-Quran terjaga karena tidak ada campur makhluk. Ya. Kecuali perkataan cerita Allah yang menceritakan tentang perkataan Muhammad, Rasulullah SAW, perkataan Jibril, ya. Tapi tetap yang menyampaikan kalamnya adalah kalamullah, ya. Itu jemaah. Kemudian kalau yang pertama kali memberi nama kitab yang sebelah itu kitab Injil itu adalah makhluk, ya. Karena apa? Karena yang memberi nama kitab Injil itu adalah Paulus, ya, gitu. Makhluk artinya. Injil itu dari bahasa Evangelion, ya, itu bahasa Yunani, artinya kabar baik. Nah kemudian siapa yang menulis Injil? Yang menulis Injil itu menurut Saint Irenaeus, ya, itu ditulis oleh Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Manusia yang menulis. Kemudian juga kitab-kitab yang lainnya. Ya, saya udah pelajari kitab Yahudi dan kepercayaan lainnya. Ya, itu semua ditulis oleh manusia, oleh rabi-rabinya kalau Yahudi, ya. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah Al-Quran itu ditulis oleh Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam karena berbahasa Arab? Gitu. Sekarang pertanyaannya, kalau Rasulullah Muhammad SAW dilahirkan di Duren Sawit, apa Quran tetap bahasa Arab? Ya, gitu. Sekarang kita lihat jemaah. Quran itu kenapa diturunkan dalam bahasa Arab? Bukan karena kehendak Muhammad SAW sebagai orang Arab, bukan. Ya. Inna nahnu nazalna Qur'anan Arabian. Nah, di dalam surat Yusuf ayat 2 Allah langsung yang menegaskan. Ya. Inna anzalnahu Qur'anan Arabian. Sungguh kami yang menurunkan Al-Quran itu dalam bahasa Arab. Jadi bukan kehendaknya Muhammad SAW. Tapi Allah langsung, ya, yang menurunkan Al-Quran dalam
bahasa Arab. La'alakum ta'qilun, supaya kamu apa? Mengerti, mempelajari. Ya, menggunakan akal kita, akal yaqulu, ya, untuk mempelajari, memahami Al-Qur'an. Gitu. Jadi, kenapa Allah turunkan Al-Qur'an ini dalam bahasa Arab? Supaya manusia mau belajar. Apakah bahasa Indonesia atau bahasa-bahasa di dunia lainnya tidak membuat manusia mau belajar? Buktinya banyak buku-buku pelajaran berbahasa lain, ya, bahasa Perancis, bahasa Inggris dan sebagainya. Nah, kenapa Allah harus bahasa Arab? Nah, ini pertanyaannya, jemaah. Apa benar orang yang memahami Al-Quran akan jauh lebih pintar daripada orang yang memahami buku-buku dari bahasa lain selain bahasa Al-Quran? Ya, sekarang kita lihat jemaah. Ada fakta ilmiah dalam kitab Al-Mufassal fi Tarikh Al-Arab Qabla Al-Islam Al-Iraqi Jawad Ali, ya. Ini dalam kitab ini menjelaskan, saya ambil poin-poin pentingnya aja, bahwa bahasa Arab Al-Quran itu jumlah kosakatanya ada 12.305.052 kosakata. Ya, bahasa Arab Al-Quran. Kenapa demikian? Kalau kita bedah, karena banyak susunan kosakata itu yang sifatnya taroduf. Taroduf itu artinya berbeda, ya. Misalnya tadi qara'a, yaqra'u, itu dari tiga huruf aja jumlah pengertiannya menjadi berapa, ya, itu. Jadi jumlahnya sekian, 12.305 lebih, ya. Kalau melihat dari maknanya, kata melihat aja di dalam Al-Quran itu ditulis dalam bentuk kata macam-macam, ya. Ro'a, nazaro, syahada, basya, ayana, abasaro, itu melihat aja, ya. Karena apa? Maknanya beda-beda. Diksinya itu kalau kita pahami lebih detail daripada bahasa-bahasa di dunia lainnya. Dalam kamus Oxford, ya, jumlah kosakata bahasa Inggris itu, ya, 171, 146. Ada pembaharuan ditambah 47.156 kosakata. Itu kamus Oxford, Inggris, ya. Kalau bahasa Indonesia cuma 121. Kenapa Al-Quran menggunakan kosakata yang begitu banyak? Ya, sampai 12 juta, perbandingannya jauh dengan bahasa yang lain. Karena termuat kalamullah, ada maksud-maksud Allah yang disampaikan. Kita sering salah paham ketika bicara dengan sesama manusia. Tapi harusnya jangan sampai salah paham dengan komunikasi dengan Allah. Kenapa? Kosakatanya detail, kok salah paham? Berarti kita tidak paham dan tidak mau memahami. Itu maknanya, jemaah. Maka jangan disalahkan kita kok belajar Quran, kita hidup kita berantakan terus, nggak dapat berkahnya, nggak dapat fadilahnya. Kok nggak mau memahami? Nggak pernah ngaji Quran, ya. Padahal di situ Al-Quran satu huruf aja 10 huruf, ganjarannya 10 kali lipat. Ya, Ustadz Adi bilang, Adi Hidayat, alif lam mim itu berarti berapa? 10 kali 3. Tapi kok kita yang baca Quran nggak dapat apa-apa? Karena kita tidak mau memahami Al-Quran. Gitu, jemaah. Bagaimana cara memahami Al-Quran? Ya belajar. Susah. Kang Haji belajar Nahwu Shorof mah susah. Ya saya juga sampai sekarang masih bodoh. Saya kalau ngupas Al-Quran masih bodoh. Nggak bisa sendiri. Masih harus terus dengan guru.
mengupas ayat berdasarkan nahwu sorobnya, balagohnya, mantiknya. Gak ada orang yang bisa langsung pintar menguasai Al-Quran sampai meninggal. Gak ada jemaah. Makanya harus terus berguru, harus terus tolabul ilmu. Gitu. Bahkan dulu saya itu mencatat kebutuhan saya apa, saya cari ayatnya, kemudian saya diskusikan dengan guru saya bedah secara bahasanya. Nah, salah satu caranya begitu jemaah. Ya, kita cari dulu kebutuhan kita, jawabannya di Al-Quran. Nah, kemudian kita cari ayat-ayatnya. Nah, kita diskusikan untuk membedah itu. Ya, nanti kesempatan lain kita coba pecah gimana cara untuk mendalami atau membedah Al-Quran. Ya, ada rumusnya itu, siyak, lihak, libak, misalnya. Ya, rumus tafsir. Nah, kemudian jamaah sekalian, apakah Al-Quran itu sama dengan bahasa Arab lainnya? Tidak. Karena bahasa Arab sebelum turunnya Al-Quran itu namanya Arab Kipti. Arab Kipti itu kalau di daerah Jazirah Arab di luar Saudi, itu namanya Arab Kipti. Mulai dari Mesir, ya itu Arab Kipti. Jadi kalau kita ke Mesir itu beda bahasa Arabnya, jemaah. Ya, tapi mirip lah. Ya. Itu namanya Arab Kipti. Kalau di Mekah Madinah itu sendiri, ya Riyadh dan sebagainya, daerah Saudi disebutnya apa? Bahkan ke apa namanya Burj Khalifa itu daerah Sudan misalnya ya, terus kemudian daerah-daerah Arab lah. Itu Amiyah disebutnya. Ya, bahasa Arabnya. Jadi kalau air bahasa Qur'annya al-maun, kalau mereka bilang moya. Jadi orang yang udah ke haji umroh itu pasti ditawarinya moya barit, moya har, air panas, air dingin. Nggak pakai. Kalau di tata bahasa Arab ada al itu maknanya adalah kata benda. Karena air itu benda maka disebutnya al-maun, halnya dipakai. Gitu, ya. Nah maka setelah turun Al-Quran, jamaah sekalian, penerima Al-Quran Nabi kita Rasulullah SAW dalam keadaan umi yang menampung Al-Quran dengan jumlah kosakata dan pemahaman yang begitu tinggi, harus orang yang dalam keadaan kosong, manusia yang belum punya konsep di kepalanya, manusia yang belum punya konsep di hatinya. Maka Rasulullah itu umi. Coba sekarang kita sudah dipengaruhi dengan kajian buku-buku, kemudian datang ayat Al-Quran. Kadang-kadang suka kontradiksi tuh. Ngadu ilmu dulu di dalam otak kita. Nah, jadi kenapa Muhammad SAW itu Allah berikan umi? Ya, supaya kosong. Supaya tempatnya cukup untuk mengisi kosakata-kosakata, makna kosakata di dalam Al-Quran. Gitu. Kalau udah pernah tumpah ya mah. Kalau udah diisi. Gitu. Ya, nah inilah maknanya. Jadi benar-benar Rasulullah itu memang sesungguhnya umi yang belum punya pengaruh dalam pikiran dan jiwanya. Jadi ketika dimasukkan Al-Quran utuh maknanya. Ya. Kemudian jemaah sekalian, Al-Quran itu disebarkan dalam bentuk utuh mutawatir. Ya, dalam bentuk utuh itu maknanya sampai akhir zaman, sampai kiamat, Quran itu akan terus terjaga. Gak akan ada orang yang bisa ngutak-ngatik Al-Quran. Gitu, ya. Nah, maka bahasa-bahasa resmi di Arab itu ya seperti di Dubai dan segala macamnya itu yang digunakan bahasa Arab Quran, disebutnya fushah. Jadi bahasa tesis, bahasa pendidikan tinggi itu dinilai dalam kampus-kampus di sana itu menggunakan bahasa fushah, bahasa Quran. Kalau di pasar amiyah gitu, ya. Itu jemaah. Dan bahasa apa? Bahasa pemerintahan, ya. Bahasa pemerintahan juga menggunakan bahasa fushah. Kemudian jemaah sekalian, Allah menegaskan makna
daripada sifat Al-Qur'an, yaitu inna hazalna Qur'ana yahdi lillati hiya aqwamu. Ya. Ini dalam Al-Isra ayat 9. Sungguh Al-Qur'an ini pemberi hidayah kepada yang aqwam. Aqwam itu qoma yaqumu, ya, yang berdiri tegak. Ya. Makanya qomat itu, ya, orang berqomat itu maksudnya orang-orang itu supaya langsung berdiri. Kalau azan memanggil keterangan waktunya sudah masuk. Ya, tapi kalau qomat itu orang sudah harus langsung berdiri. Kalau ada yang qomat jangan masih ada yang duduk. Ya, gitu. Karena yang bisa diberi hidayahku Allah oleh Allah itu hanya aqwamu, orang-orang yang tegak. Atau minimal orang-orang yang menginginkan tegak dalam kehidupannya, ya. Tegak dalam kebaikannya, tegak dalam falsafah keihsanannya, ya, baik hidup sampai mati, ya, maka itu akan diberi hidayah ke Al-Qur'an, ya. Karena gini jamaah. Jadi dalam ayat ini ada dua makna sekaligus Allah menjelaskan. Pertama, inna hazal Qur'ana ini bentuk mufrad muzakkar idhofah. Artinya menjelaskan bahwa mufrad muzakkar ini artinya satu orang yang menerima Al-Quran laki-laki, yaitu Rasulullah. Tidak ada yang menerima Al-Quran selain daripada Rasulullah, ya, dan harus laki-laki, gitu. Nggak bisa ada orang ngaku nabi perempuan, nggak bisa, gitu, ya. Jadi yang menerima Quran harus seorang laki-laki, ya. Kemudian diidofahkan, disandarkan pada isim isaroh di depannya makna haza. Ya. Makna haza itu artinya kata tunjuk qorib, kata tunjuk dekat. Jadi jamaah, kalau saya tunjuk haza kitabi, ini adalah kitab. Artinya apa? Saya menerangkan bahwa nama benda ini adalah kitab. Jadi yang memberi nama Al-Quran itu langsung Allah. Karena Allah yang langsung menunjukkan bahwa ini adalah kitab. Al-Quran, ya, inna hazal Quran, ya, sungguh ini adalah Al-Quran. Maka jemaah sekalian, ayat tadi menjelaskan bahwa yang memberi nama itu bukan makhluk, jin dan sebagainya, tapi Allah langsung. Kemudian siapa yang bisa menerima hidayah dari benda atau dari Al-Quran ini, yaitu yahdi lillati hiya aqwamu. Al-Quran itu pemberi hidayah bagi mereka-mereka yang tegak lurus, ya. Jadi gini jamaah, Al-Quran hanya bisa memberi hidayah kepada orang-orang yang imannya tegak. Kenapa? Karena Al-Quran juga, maka Al-Quran masuk dalam bagian salah satu rukun iman yang 6. Artinya orang-orang untuk menerima Al-Quran itu imannya harus tegak dulu, menegakkan keimanan bahwa Quran ini adalah kitab suci, kalamullah. Al-Quran ini adalah mukjizat, bukan sekedar buku, ya, bukan sekedar kitab. Kita bisa lihat bagaimana orang memperlakukan Al-Quran. Kalau memperlakukan Al-Quran nggak pakai nggak pakai wudu, nah, itu berarti imannya belum tegak tuh. Jauh dari hidayah Al-Quran, gitu ya. Terus kemudian kalau misalnya kita mau duduk sama-sama, ya, berjamaah, jangan taruh Al-Quran di bawah. Minimal di atas paha, minimal, gitu, ya. Jangan menempatkan Al-Quran di bawah kitab, ya, itu jamaah. Kecuali kalau membuka Al-Quran di HP. Nah itu tetap ketika dibuka Qurannya harus wudu. Tapi kalau sudah batal wudu tutup, nggak apa-apa, gitu, ya. Atau membaca Al-Quran yang ada terjemah, boleh, tidak pakai wudu. Karena sudah ada campuran kalam makhluk, gitu, ya. Buka bukunya kan ada
Quran yang ada terjemahnya misalnya, kalau ini terjemahnya bahasa apa nih? Ya, gitu jemaah. Jadi ada yang ada terjemah itu kita nggak apa-apa, nggak pakai wudhu ya, karena mau mempelajari Al-Quran misalnya, gitu. Ya. Nah kemudian memahami Al-Quran, mengimani Al-Quran, kita juga harus ikut mengimani sifat dan perbuatan Allah di dalam Al-Quran gitu. Nah kemudian jemaah sekalian, ciri orang yang akwam ya itu tidak cukup dengan orang-orang yang 6T. 6T itu tajwid, tafsir, tahsin, tilawah, tahfiz, tadabur ya. Tapi menjadikan Al-Quran juga sebagai tongkat hidup, pedoman hidup, tuntunan hidup. Jadi tidak cukup menghafal, mempelajari, membaca, tapi harus jadi pegangan hidup. Ya, itu Al-Quran. Karena apa? Karena di dalam Al-Quran ada hukum-hukum. Makhluk yang tidak tersentuh oleh hukum itu hanya binatang dan tumbuhan. Jadi kalau kita tidak mau memahami hukum di dalam Al-Quran, maka derajat kita turun. Sama dengan derajat makhluk yang tidak perlu hukum. Maka binatang kan bebas saling membunuh. Saling makan bebas. Ya, manusia nggak bisa. Gitu jemaah ya. Jadi harus menggunakan hukum-hukum yang ada di dalam Al-Quran. Gitu. Bagaimana memahami Al-Quran? Yaitu ilmunya tauhid, fikih, tasawuf. Karena apa? Karena Al-Quran itu sebagai fondasi daripada agama Islam yang kedudukannya adalah akidah syariah akhlak. Akidah itu ilmunya tauhid ada di dalam Al-Quran. Basic tauhidnya di dalam Al-Quran adalah Qul huwallahu ahad, ya, Al-Ikhlas. Kemudian ada ilmu fikih, ya, ilmu fikih itu yufaqihu fiddin, artinya memahami mengenai agama. Pemahaman fikih itu artinya pemahaman, kita memahami hukum-hukum yang ada di dalam agama, ya. Akidah syariah, akhlak. Kemudian akhlak itu adalah tasawuf, ya, ilmu tasawuf. Nah ilmu tasawuf di sini ada turunannya. Ada turunannya syariat, hakikat, torekat, makrifat. Nah itu turunannya daripada ilmu tasawuf gitu. Ya, nah itu perdalaman ilmu tasawuf. Dan semua saling berkaitan jemaah. Maka nggak bisa kita hanya menjadi ahli fikih aja tanpa tasawuf, nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Dalam fikih, saya ambil satu contoh. Dalam fikih, kalau kita bab puasa, kalau keluar dari 80 km, boleh nggak puasa? Boleh ya? Nah, kalau kita menggunakan fikih aja supaya sebulan penuh Ramadan nggak puasa, keliling Yang penting 80 km terus saya keluar musafir terus. Nggak puasa sampai lebaran. Ya. Nah, itulah fikih. Makanya fikih itu harus bersanding kuat dengan tauhid dan tasawuf. Di dalam tasawuf nggak boleh ada aturannya. Ya, itu jemaah. Jadi bagaimana Quran ini menjelaskan tentang akidah syariah akhlak, tauhid, fikih, tasawuf, itu kemudian dikupas dalam kitab-kitab selanjutnya. Maka hukum di dalam Islam itu ada Quran, ada hadis, ada ijma, ada qiyas. Gak bisa kita bilang saya cukup Quran aja, gak bisa. Saya cukup hadis aja, gak bisa. Harus lengkap dengan turunannya Quran, hadis, ijma, qiyas. Gitu jemaah. Baru kita bisa memahami Islam. Gampang gak? Gampang kalau punya kemauan. Ya. Gimana kalau orang-orang yang sudah sekolah umum, kuliah umum, bisa gak memahami Quran? Bisa. Buktinya saya S2-nya aja hukum. Tapi karena punya kemauan. Begini jemaah, ini pengalaman ya, saya berdasarkan pengalaman. Jadi bagaimana kita bisa menjadikan diri kita itu menjadi Qur'ani?
Pertama rumusnya itu adalah kualitas. Kita harus selalu meningkatkan kualitas diri hari per hari, setiap hari. Minimal membaca 1 ayat dalam 1 hari. Menambah ilmu dalam 1 hari. Minimal tuh. Minimal 1 ilmu 1 ayat atau 1 hadis. Itu minimal. Kemudian kita pahami. Ya, itu minimal. Jadi apa tadi? Kualitas. Daily kita ya, tiap hari kita harus diisi dengan ilmu supaya kualitas kita itu terus naik. Kemudian akseptabilitas. Akseptabilitas itu ilmu kita harus bisa diterima. Kalau ilmu tanpa akhlak mau bisa diterima sama orang. Kenapa? Belagu loh. Karena menyampaikan ilmunya tanpa akhlak. Maka kualitas itu harus dibarengi dengan akseptabilitas. Baru dia bisa menjadi manusia yang manfaat. Manfaat ilmunya diterima oleh orang banyak. Yang terakhir harus ikhlas. Kualitas dan akseptabilitas ini nggak bakal jadi manfaat kalau dia tidak ikhlas. Sebentar-sebentar fulus, sebentar-sebentar fulus, ente mampus, kan gitu. Ya, nggak bisa. Jadi 3 inilah jemaah. Qur'ani ini nggak ada di kitab, ini pengalaman saya. Gitu. Saya telaah, saya tulis menjadi pengalaman dan saya tekankan kepada anak-anak saya. Pegangan hidup kamu itu. Kualitas, akseptabilitas, ikhlas. Ya, karena ikhlas menyangkut kuat dengan apa? Ridho Allah. Ya, gitu jemaah. Layak balu mina ama ila makana lahu kholison. Tidak akan diterima semua amal kecuali yang ikhlas. Ya, gitu jemaah. Kemudian jemaah, jadi tadi kemudian dalam An-Nisa ayat 82 Allah juga menegaskan tentang Al-Quran, afala yatadabbaruna Al-Quran. Jadi hurufnya dal ba'ro ini tadabaru ya tadabaru tadaburon atau kita kenal dengan tadabur. Ya. Maknanya di sini kalimat tanya tapi afala ini tanya tapi merintah, menerangkan. Ya. Apakah kamu tidak tadabbaruna Al-Quran? Artinya tadabur. Tadabur itu apa jemaah? Kita udah kenal bahasa Indonesia tadabur. Ya, memperhatikan. Jadi apakah kalian tidak memperhatikan Al-Quran, ya, atau tidak mau mempertimbangkan Al-Quran, merenungkan Al-Quran, gitu, ya? Dalam ayat ini Allah langsung yang menyebutkan bahwa nama bendanya adalah Al-Quran, gitu, jemaah, ya. Jadi benar-benar Al-Quran itu Allah yang beri nama, Allah yang menurunkan, dan isinya kalamullah. Maka jemaah sekalian, orang-orang yang lekat dengan 6T ini, Rasulullah SAW menegaskan, inna lillahi ahlina minan nasi. Ya. Sungguh Allah itu mempunyai keluarga dari golongan manusia. Awas nih, jangan salah. Keluarga, bukan anak. Ya. Bukan keturunan. Keluarga. Keluarga apakah harus dari keturunan? Enggak. Kullu mu'minun ikhwatun, itu keluarga. Tidak harus keturunan, ya. Jadi jangan salah memahaminya. Innalillahi ahlina minan nasi, sungguh Allah mempunyai keluarga dari golongan manusia. Lalu kemudian para sahabat bertanya, manhum ya Rasulullah, siapa mereka wahai Rasul? Qala dijawab Rasulullah, ahlul Quran, para ahli Quran. Ya, hum ahlullahi wa khossatuhu. Para ahli Quran itulah keluarganya Allah dan hamba-hamba yang dikhususkan ku Allah. Hamba-hamba pilihan Allah. Kalau kita sudah menjadi orang pilihannya presiden, bebas tuh datang ke istana. Bebas.
Maka kalau kita sudah jadi manusia pilihan Allah, makhluk pilihan Allah, bebas jemaah. Ya, mau merasakan surga bebas. Sedangkan surga mah nanti di akhirat kalau udah mati, enggak. Di dunia juga ada surga. Kenapa manusia menciptakan ada barang, ada dami yang sama seperti barang itu walaupun dami ya. Dunia juga ada daminya surga. Daminya neraka ada. Sok dan daminya neraka sundut pakai rokok. Nah, itu daminya neraka itu. Ya. Gitu. Gitu jamaah. Jadi kelebihan kita dikhususkan ke Allah, dipilih ke Allah sebagai ahli Quran, menjadi hamba pilihan Allah, ini banyak keuntungannya di alam dunia. Ya. Juga banyak keuntungannya di akhirat gitu. Maka Allah jelaskan ada yang namanya min haitsu la yahtasib. Nah, itulah salah satu pilihan ya. Sekarang gini jemaah. Kita ini sering terjebak oleh gaya berpikir, gaya hidupnya orang kafir. Kenapa? Kita selalu digiring untuk bersaing dengan mereka pakai gaya mereka. Tuh, ya. Kita sering nih, umat Islam sekarang nih, kenapa Islam kalah? Karena umat Islam tergiring, bersaing, bertarung dengan mereka, pakai gaya mereka, pakai pemahaman mereka, pakai isme mereka. Ya. Sedangkan dalam sejarah Islam, perang Badar, kenapa 300 lawan 1000 menang? Karena Rasulullah tidak pakai gaya Quraisy. Senjatanya juga sama, beda. Senjata Quraisy dengan senjata Rasulullah beda. Dan umat muslim ketika itu, para mujahid. Ada yang pacul, ada yang parang. Nggak selengkap kafir. Dalam perang-perang sejarah Islam itu, Khalid bin Walid berapa selalu? Tapi selalu menang. Ya, pembebasan Persia, pembebasan Romawi. Kalau kita baca sejarahnya. Kenapa? Karena Islam menggunakan kaidah kehidupannya, bersaingnya, bertempurnya dengan nilai Islam. Kita sekarang kalah. Kenapa? Karena kita digiring sama logika mereka. Ya, logika mereka kan kita digiring supaya untuk materialisme. Apa-apa harus diukur dengan material. Saya kalau punya pistol pelurunya 12 lawan dia yang pistol pelurunya 36, saya pasti kalah. Kan gitu ngitungnya kita. Ya kan? Kita pakai panah isinya 5 busur, orang pakai senjata mesin, kita pasti kalah. Kenapa? Padahal Islam mengajarkan soal akidah. Kalau dibedah jemaah, ya, kalau dibedah dari satu aja, al-ikhlas. Qul huwallahu ahad, Yasin ya Jabrail, Allahus samad, Yasin ya Minkail, lam yalid walam yulad, Yasin ya Israfil, walam yakul lahu kufuwan ahad, Yasin ya Ajrail. Di lembur mah, di kampung mah jadi jeblak kita teh. Ya. Gitu. Ini yang dilupakan oleh umat Islam sekarang. Bagaimana menggali kaidah-kaidah daripada min haitsu la yahtasib yang ada di dalam Al-Quran. Nah, sehingga otak kita ngadu berpikirnya dengan Yahudi, dengan kafir, ya sesuai hitungan mereka. Jadi kita bisa dihitung jemaah. Ya, kita bisa dihitung, gampang kita dikalahin karena kita bisa dihitung oleh mereka. Dulu Islam nggak pernah kalah karena Islam tidak pernah bisa dihitung oleh kafir. Kekuatan Islam. Itu jemaah sekalian. Ya. Nanti pendalamannya pertemuan berikut. Tapi mohon maaf
saya minggu depan ada undangan ke Jogja jadi nggak bisa hadir. Minggu depannya lah insya Allah. Ya. Itu jamaah sekalian. Mudah-mudahan nggak ada yang bertanya. Innahu sami'un qaribun mujibud da'wat wa yaqdi hajat. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau nanya? Ada yang mau nanya? Enggak? Iya. Tadi mengenai Al-Quran dijaga oleh makhluk. Itu sebenarnya makhluk itu mencakup malaikat dan jin nggak sih? Oh iya, karena ada jin Islam. Malaikat itu kan kepanjangan tangan Allah. Ya. Makanya inna nahnu kami itu jamak semua. Tidak hanya Allah dan manusia gitu. Ya. Ada lagi? Ya. Tentang apa yang saya tentang ngaji tadi. Itu salah satunya adalah kita membaca juga membaca isi Al-Quran itu. Membaca Juga membaca Quran. Memahami juga. Kegiatan tersebut itu kan banyak dilakukan oleh masyarakat seperti hari ini ngaji kan. Halaqah. Juga kan ngaji juga ya. Misalnya Maulid juga ngaji juga. Tapi di lain pihak ada orang yang itu bid'ah, itu haram itu segala macam. Ini bagaimana barangkali kalau penjelasannya memahami tentang Al-Quran itu sendiri? Saya bingung nih ya kalau jelasin makna bid'ah itu. Ada orang yang bilang kullu bid'atin dolalah katanya. Ya, jadi maknanya gini. Hukum itu ya asal daripada hukum ibadah itu asalnya semua haram. Asal hukum dari ibadah semuanya haram kecuali yang diperintah dan dibolehkan ku Rasulullah. Seperti ibadah nyembah api kan haram. Tapi sebelum datang Islam kan tidak haram. Gitu, ya. Nah, setelah datangnya Islam, yang haram-haram itu diluruskan. Dulu orang-orang Arab itu tawaf sebelum datang Islam tuh cuma pakai celana dalam aja, telanjang bulat, ya, pakai tutup itu aja. Nah, setelah datang Islam diluruskan. Jadi itulah hukum asal ibadah. Nah, kalau hukum asal daripada kehidupan kita, ya, itu semuanya boleh kecuali yang diharamkan. Terbalik. Ya. Jadi kalau kita mau menilai kaidah haram, kaidah bid'ah itu, lihat dulu hukum asalnya. Ya. Jadi misalnya tahlil. Tahlil ini hukum asalnya apakah kalimatnya itu haram? Apakah kalimatnya yang dibacanya itu bid'ah? Ya. Satu. Kedua, prosesinya. Apakah berjamaahnya itu bid'ah? Tidak ada di zaman Rasulullah. Apakah berjamaahnya itu diharamkan ku Rasulullah? Ya. Kalau mau digabung lebih jelas lagi, apakah Rasulullah pernah melarang orang berjamaah berkalimat tahlil? Ya, lihat, karena hukum itu turunannya ada asbabunnya juga. Kenapa dalil ini turun? Ada asbabun nuzulnya, ada asbabun wurudnya. Itu, ya. Cuma punten maaf ya. Kebanyakan belum detil faham sudah ngomong. Ya, mohon maaf nih. Banyak saudara-saudara kita yang menularkan hukum yang sumbernya dari negaranya sendiri sudah membatalkan hukum itu. Ya, seperti misalnya yang membid'ahkan perkara-perkara sekarang yang rame ini. Ya, seperti tadi misalnya tahlil berjamaah. Di Saudinya sendiri sumber Wahabinya malah membolehkan dansa pesta-pesta. Tari perut. Ya. Agak jauh dari Madinah tuh, nggak jauh dari Madinah itu. Ya, udah dibebaskan sekarang.
perempuan dibebaskan ke pantai, ya, dengan keadaan terbuka, itu pemahamannya nyetir, ya. Itu kan sumber pemahamannya Wahabi. Ya, jadi kita lihat aja gitu ya. Jadi daripada kita suudon sama orang, telaah dulu hukum asalnya. Hukum asalnya, kemudian dikerjakannya seperti apa, gitu ya. Kalau misalnya hukum asalnya memang jelas, itu bid'ah, itu haram, ya tinggalin. Jangan gitu, jangan dipakai. Mereka juga tidak 100% mereka salah. Ada pendapat-pendapat mereka yang juga benar gitu ya. Jadi supaya kita tidak meratakan suudon sama orang, memusuhi semua, enggak. Setan tuh ada benernya loh. Setan tuh ada manfaatnya untuk kita. Ya, kalau nggak ada setan kita nggak mau ngaji. Gitu. Jadi udahlah, ya. Yang penting bagaimana kita sekarang mencerdaskan diri kita sendiri. Bukan menghitung orang lain, bukan menghukumi orang lain. Itu jemaah, ya. Dan ada lagi yang mau ditanya? Ya. Tadi Ustaz mengatakan ngaji, rasa jiwa. Pendalamannya gimana? Ini, kalau kita mati, ya, kalau kita mati, yang perlu diisi untuk bekal yang kita bawa mati itu jiwa apa ruh? Ya. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Jadi ketika kita mati itu yang dikatakan Rasulullah itu Al-Qur'an itu kullu nafas. Nafas itu artinya jiwa. Kenapa jiwa? Karena di dalam jiwa itu ditempatkan oleh Allah qalbu, akal, ilham. Maka jiwa itu dihisab. Karena perbuatan tangan, kaki kita, tubuh kita itu atas kesepakatan persetujuan daripada qalbu dan akal dan ilham, maka jadi perbuatan amal. Ya. Kalau kadang kan kita sering gini, kita lakuin jangan ya, kita lakuin jangan ya. Itu sedang ada pertentangan antara akal dengan qalbu. Boleh atau tidak kita amalkan. Nah, makanya disebut qalbu itu qulub itu artinya yang selalu bergejolak dalam bahasa Arab, ya. Bukan al-mukh. Ya, jadi qulub itu selalu yang bergejolak. Kenapa bergejolak? Karena selalu bertentangan dengan akal. Maka untuk membuat dua-duanya tenang itu diikat, akal itu aklun, ikatan. Mengikat qalbu supaya nggak selalu bergejolak dengan apa? Ilmu. Gitu, ya. Jadi yang dikatakan kenapa kita ngaji ngasah jiwa, karena dengan kita ngaji membuat jiwa kita itu hisapnya ringan. Karena ruh tidak dihisap. Fayanfuhu fihi ruh. Ruh itu ditiupkan oleh Allah ke dalam diri manusia itu usia 4 bulan setelah sempurna janin. Baru ditiupkan ruh. Gitu, ya. Terjadinya manusia itu inna nahnu nuhyil, sungguh kami yang menghidupkan. Artinya Allah menghidupkan juga kata nahnu, tidak pakai innallaha. Allah tidak sendiri langsung menghidupkan Haji Aqsa dialungkan ke dunia, enggak. Ada kerjasama antara bapaknya, ibunya dengan Allah. Makanya gunakan kata nahnu, inna nahnu nuhyil mauta, menghidupkan, mematikan. Allah tidak sendiri. Ada penyebab. Makanya di dalam diri manusia ada karakter yang tertanam dari bawaan ibunya, bapaknya. Ada sifat kemiripan. Ya, itulah makanya kalau berkaitan dengan jiwa kita, ya harus benar-benar diisi. Itu dengan ilmu. Gitu. Ya, Ma. Ya. Karena gini Pak, kalau otak doang, otak ini kan dekat sama mata, sama telinga. Sering ngajak rusak.
Nggak ada orang bilang, dasar lo otak lo porno, ya kan? Ada kan? Tapi nggak ada orang bilang, dasar lo akal lo porno, nggak ada. Karena akal di dalam jiwa tempatnya. Gitu, ya. Otak ini sering dipengaruhi, diganggu oleh indera. Masih ada lagi yang mau nanya? Udah cukup ya. Saya doa tutup ya. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa syafi'ina wa habibina maulana Muhammad wa sallim wa radiyallahu ta'ala an sadatina ashabi sayyidina rasulillahi ajma'in amin ya Allah ya mujibu da'wati sa'ilin. Allahumma inna nas'aluka minan ni'mati tamamaha wa minal ismati dawamaha wa minal rahmati sumulaha wa minal afiyati husulaha wa minal aishi argoda wa minal umuri asadah wa minal isani atama wa minal in'ami a'amah wa minal fadli azabah wa minal lutfi anfa'ah. Allahumma kun lana wa la takun alaina. Allahumma htim bi sa'adati ajalana wa haqiq bi ziyadati amalana wa khrun bil afiyati guduwana wa asolana wa za'a ila rahmatika masyirana wa ma'alana wa subasi jali afika ala zunubina wa muna alaina bi islahi uyubina wa za'ali taqwa zaudana wa fi dinika istihadana wa alaika tawakkulana wa atimadana wa thabitna ala nahjil istiqomah wa izna fid dunya min mujibati nadamatil yawma qiyamah wa fib anna siqla auzar warzuqna aisyata abrar waqfina wasrif anna sarar asrar wa'tik riqabana wa riqaba abaina wa ummahatina wa ikhwanina wa walidina wa ashiratina wa zaujatina birahmatika ya azizu ya ghafaru ya syataru ya halimu ya jabbaru ya Allah ya Allah ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Arhamar Rahimin innaka ala kulli syai'in qadir wa bi ijabati jadir wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.